Puting datar atau terbenam tidak bisa menyusui. Menyusui membuat payudara kendur. ASI encer berarti tidak baik. Mitos. Fakta. Mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Well, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang 13 mitos menyusui. Jadi aku sering banget denger di luaran sana maupun aku langsung yang denger kalau misalnya ibu menyusui itu banyak banget larangannya. Misalnya kayak kalau lagi menyusui nggak boleh makan pedas, nanti air susunya pedas. Atau kalau lagi menyusui nggak boleh minum dingin, nanti air susunya dingin, anak bayinya bisa masuk angin, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman apa aja mitos dan fakta menyusui berdasarkan dari buku Dokter Meta Hanindita spesialis anak. Jadi di sini tuh ada Mamikopedia, panduan lengkap merawat bayi 0 sampai 1 tahun. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya biar nggak pernah ketinggalan setiap aku upload video. Jangan lupa juga like video ini dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Happy watching. Oke, mitos menyusui yang pertama. IMD atau inisiasi menyusui dini tidak bisa dilakukan pada ibu yang melahirkan melalui operasi sesar. Mitos atau fakta? Mitos. Inisiasi menyusui dini itu tetap bisa dilakukan pada ibu yang melahirkan melalui operasi sesar selama kondisi bayinya stabil. Jadi suka kan ada dengar tuh kan IMD itu baik banget setahu aku, inisiasi menyusui dini. Jadi ketika kita setelah lahiran, bayinya ditempel ke dada kita, kemudian ditempel ke ke payudara ibu. Suka denger tuh ada juga orang yang bilang kalau sesar nanti nggak bisa langsung nyusuin. Enggak teman-teman, faktanya tetap bisa menyusui meskipun ibu-ibu melahirkan secara sesar. So yang kedua, ibu menyusui harus membersihkan putihnya dulu setiap akan menyusui. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, membersihkan puting justru dapat menghilangkan minyak alami yang melindungi puting dari resiko lecet dan luka akibat kering. Jadi teman-teman, waktu aku masih baru banget melahirkan, baru banget starting menyusui, itu pasti kan kayak ada kekhawatiran, aduh payudara aku bersih nggak ya, karena kan anak aku langsung minum susu ke payudara aku, takutnya nggak bersih. Kemudian apa ini harus dicuci setiap sebelum kita nyusuin, apa harus dilap pakai kain hangat atau bagaimana. Dan ternyata menurut Dokter Meta Hanindita nggak perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu membersihkan payudaranya sebelum menyusui. So yang ketiga, ibu menyusui yang minum es dapat membuat bayi pilek karena minum ASI air dingin. Itu satu fakta? Mitos. Suhu makanan atau minuman yang ibu makan tidak mempengaruhi ASI. ASI selalu dikeluarkan dari tubuh dalam suhu yang sama. Jadi kalau teman-teman pernah pumping nih, buat teman-teman yang pernah pumping pasti tahu kalau suhu ASI kita tuh agak-agak anget gitu. Jadi mau dingin, mau panas, mau suhu normal, makanan atau minuman yang ibu makan pasti ketika keluar di dalam bentuk ASI, suhunya akan senormalnya ASI itu tersendiri. Jadi kalau se-ASI aku itu suhunya agak sedikit hangat gitu teman-teman. So, ASI encer berarti tidak baik. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, jadi faktanya ASI itu terdiri dari 2 bagian. Ada fore milk atau yang encer, dan ada juga hind milk yang agak sedikit lebih kental daripada si fore milk itu. Nah, fore milk itu yang encer, itu ASI yang keluar itu tuh mengandung banyak laktosa, dan yang kental ini atau hind milk itu keluarnya belakangan di akhir menyusui, jadi banyak mengandung lemak. Keduanya sama-sama dibutuhkan oleh bayi. Jadi kalau teman-teman tahu nih misalnya pumping,
awal yang keluar tuh encer, nanti di akhir-akhir pasti kalau teman-teman perhatiin itu agak-agak sedikit kental atau warnanya bahkan agak sedikit lebih pekat gitu daripada yang awal keluar kalau teman-teman perhatiin. Dan dua-duanya itu sama-sama dibutuhkan sama bayi, jadi jangan ngerasa insecure atau jadi ngerasa kok ASI aku encer ya, nanti bayi aku nggak puas, nggak kenyang dan sebagainya. Nggak semuanya itu penting. Jadi aku pernah mendengar dari suatu Instagram live, kalau masalah itu dari Mam Uung waktu itu, kalau dia itu bilang kalau payudara itu dikosongin dulu satu, jadi jangan cepat ganti-ganti, karena kalau misalnya kita udah keburu ganti kanan kiri nanti hind milknya atau ASI yang agak kentalnya itu nggak keluar, karena kan hind milk itu keluar di akhir. Jadi kosongin dulu satu payudara baru ke payudara yang lain. Next itu ada tentang menyusui membuat payudara kendur. Itu satu fakta? Mitos. Nah, faktanya hormon saat kehamilan lah yang membuat payudara kendur, bukan menyusuinya. Jadi nggak usah takut moms untuk menyusui secara langsung maupun pumping. Kalau nanti payudara aku jadi kendur dan sebagainya, enggak. Karena penyebab kendurnya payudara itu ketika hormon yang ada di tubuh kita ketika kita hamil. Jadi bukan ketika menyusui. So next, payudara kecil tidak bisa menghasilkan ASI yang cukup. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya produksi ASI tidak tergantung dari besar atau kecilnya payudara. Selama sering dikeluarkan atau disusui atau diperah, produksi ASI akan terus berjalan. Teman-teman, jadi ASI ini tuh supply and demand. Jadi semakin sering kita keluarin ASI kita pumping maupun nyusuin langsung, itu akan semakin banyak produksinya. Jadi itu kayak payudara kita, ASI ini tuh kayak punya sinyal sendiri, kayak kalau semakin kita sering keluarin, berarti kebutuhan bayi itu segitu per harinya. Setiap jam segini tuh harus keluar lebih banyak. Jadi kayak gitu. Jadi jangan takut habis, keluarin aja terus, susuin terus, karena gak akan pernah habis. Jadi bahkan jadi justru malah akan habis kalau kita nggak susuin dia gitu. Jadi kayak badan kita nangkap sinyal kalau bayinya udah nggak perlu ASI lagi, jadi ASInya nggak perlu keluar lagi. Seperti itu kira-kira yang aku pahamin. So next, puting datar atau terbenam tidak bisa menyusui. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, bayi tidak menyusu ke puting loh teman-teman, melainkan ke payudara. Walaupun mungkin akan lebih mudah perlekatannya jika puting menonjol, tapi puting datar atau terbenam pun tetap bisa menyusui. Karena yang aku tahu, yang aku pernah baca-baca, jadi itu sensor sensor ASI di payudara itu terdapat di areola. Kalau teman-teman tahu yang buletan itu, jadi bukan puting ya, di areola. Jadi bayi itu mengenyot ke areola. Nah di situ bukan ke puting, jadi sensornya itu di areola, bukan di putingnya. Jadi jangan ngerasa sedih, jangan ngerasa insecure terus susuin, karena moms yang punya puting terbenam ataupun datar itu tetap bisa mengeluarkan air susu yang baik, seperti moms yang putingnya menonjol begitu. So next, menyusui tidak boleh sambil berbaring. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, menyusui dapat dilakukan dalam berbagai posisi senyaman ibu dan bayi. Jika ibu lelah atau mengantuk, menyusui pun dapat dilakukan dengan cara berbaring. Jadi kalau pengalaman aku dulu waktu aku masih Averus masih kecil banget, aku jarang banget berbaring ya, karena aku takut dia tersedak atau gak bisa nafas atau gimana. Aku lebih sering duduk. Tapi kayak lately, kayak recently, mungkin 3-4 bulan terakhir aku lebih nyaman, ternyata enak loh nyusin sambil tiduran, apalagi kalau kita lagi tidur. Jadi kalau misalnya moms bingung atau takut anaknya boleh nggak sih disusuin sambil tidur, boleh, tapi tergantung kondisi ibu dan anaknya juga ya. Diperhatikan jangan sampai menutupi hidung si bayi. So next, bayi terus menangis artinya ASI kita kurang. Itu suatu fakta? Nah, faktanya menangis adalah satu-satunya cara komunikasi bayi dengan kita. Banyak hal yang bisa membuat bayi menangis, di antaranya kegerahan, kemudian popoknya penuh, kemudian dia digigit serangga, nyamuk, semut, kemudian bisa juga karena lapar dan lain sebagainya. Jadi dicek popoknya, dicek suhu ruangannya, dicek tubuhnya. Jadi nggak hanya melulu tentang bayi yang lapar akibat kekurangan ASI dan sebagainya. Ibu menyusui yang makan makanan pedas dapat membuat bayi diare. Mitos atau fakta? Fakta.
Nah, jadi ada beberapa zat sensitif terhadap capsaicin, zat dalam cabai, sehingga itu bisa menimbulkan diare. Namun tidak semua bayi sensitif, sehingga boleh dicoba dulu aja. Dan kalau misalnya moms mau coba, boleh dari porsi yang sedikit aja dulu. Jadi jangan langsung cabai yang banyak, cabai yang pedas banget dan cabai yang banyak gitu. Jadi kita makan cabai sedikit-sedikit, kita lihat bayi kita diare atau enggak, karena tiap bayi beda-beda kesensitivitasannya. So next, bayi yang sedang diare tidak boleh menyusu. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, bayi yang sedang diare justru harus tetap disusui. Karena jangan sampai bayi dehidrasi ya, itu bahaya mams. Jadi karena bayi misalkan apalagi 0-6 bulan yang misalnya makanannya, minumannya, kebutuhan gizinya hanya dari ASI, justru harus tetap diberi ASI. Karena takutnya dehidrasi malah jadi makin parah dan bahaya. So next, jika bayi tidak menyusu beberapa hari, ibu tidak boleh lagi menyusui karena ASI sudah basi. Kira-kira mitos atau fakta? ASI yang ada di dalam tubuh kita, meskipun kita tidak susuin misalkan dalam waktu 2 hari, yang akan basi teman-teman, karena kan dia nggak keluar. Kecuali dia udah keluar, kita pumping, jangan ditaruh di suhu ruangan, itu ada waktu-waktunya tersendiri. Jadi kalau kita habis pumping, harus ditaruh di freezer biar tahan lama. Tapi kalau kita nggak susuin, ya nggak mungkin basi teman-teman, karena ada di dalam tubuh kita. So next, yang terakhir, ibu menyusui yang sedang minum obat tidak boleh menyusui. Faktanya tidak semua obat menghalangi ibu menyusui. Jadi ada obat-obat tertentu yang kalau misalnya emergency tetap boleh kita minum dan kita tetap boleh menyusui. Tapi harus konsultasi terhadap dokter. Obat ini bisa nggak diminum oleh ibu menyusui. Nah, menurut aku segitu dulu video tentang fakta dan mitos menyusui. Semoga video ini membantu buat moms yang sedang bingung tentang ini mitos bukan sih, ini fakta bukan sih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share video ini kalau video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you so much for watching me and I'll see you on my next video. Dadah.